Halo anak-anak ibu, kelas 93. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Dernika Simarmata SPD. Saat ini kita lanjut ya pembelajaran kita untuk pertemuan yang kedua. Ibu berharap anak-anak ibu seluruhnya dalam kondisi yang sehat. Ya, silakan sediakan pulpen, pensil, buku untuk mencatat materi-materi pelajaran kita saat ini. Nah, sebelum kita mulai berdoa, ya, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari anak-anak ibu berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, anak-anak ibu, sesuai dengan yang ibu katakan untuk pertemuan kita sebelumnya atau pertemuan yang pertama, nah kita saat ini akan membahas kelanjutannya, yaitu bagian ketiga mengenai kondisi iklim benua Asia. Nah, pada pertemuan pertama sudah kita bahas itu apa pengertian benua, kemudian letak-letak benua di dunia, kemudian pembagian wilayah benua Asia, ya, di mana ya pembagian wilayah benua Asia itu ada berapa, nak? Ada 5, ya, ada 5, yaitu Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara, kemudian Asia Selatan, ya, kemudian Asia Tengah, ya. Nah, sekarang kita bahas mengenai iklimnya, ya. Setiap negara itu iklimnya berbeda-beda, ya. Kenapa? Ya, iklimnya itu bisa berbeda. Salah satu faktor penyebabnya adalah wilayahnya yang sangat luas. Nah, bagaimanakah iklim di benua Asia? Ya, nah, ada berbagai jenis iklim yang terdapat di benua Asia. Yang pertama, ya, ada iklim kutub. Ya, iklim kutub ini artinya iklim yang ciri-cirinya musim dingin yang panjang, ya, dan musim panas yang sangat pendek. Nah, iklim kutub ini terdapat di daratan Asia bagian utara, yaitu di sekitar Siberia. Nah, yang kedua adalah iklim kontinental. Apa itu iklim kontinental? Yaitu iklim yang cirinya yaitu adanya pengaruh daratan yang kuat. Terdapat di sekitar gurun, ya, seperti gurun Gobi atau pedalaman benua. Jadi iklim kontinental itu ada pengaruh daratan yang kuat, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah iklim gurun. Iklim gurun berciri perubahan suhu selalu berubah-ubah dengan cepat, serta curah hujan yang rendah, ya. Dan biasanya iklim gurun ini terdapat di sebagian besar wilayah Asia Barat atau Asia Timur, ya. Nah, kemudian iklim tropis. Iklim tropis ini yaitu iklim yang berciri curah hujannya tinggi, kelembapannya tinggi, dan suhu yang panas sepanjang tahun. Nah, sebagian besar iklim tropis ini terdapat di wilayah Asia Tenggara. Salah satunya adalah di negara kita, ya, di mana negara kita terletak di Asia Tenggara, iklimnya adalah iklim tropis. Nah, kemudian iklim subtropis, yaitu iklim yang berciri adanya 4 musim,
Ya, keempat musim itu yaitu ada musim dingin, ya, kemudian ada musim panas, ya, kemudian ada musim gugur, ya. Nah, biasanya iklim subtropis ini ya lebih besar terdapat di wilayah Asia Timur. Ayo, anak-anak ibu, apa tadi negara apa saja tadi yang termasuk di Asia Timur? Nah, termasuklah itu Jepang. Kemudian iklim sedang. Apa itu iklim sedang? Yaitu iklim yang merupakan perpaduan antara iklim tropis dengan iklim subtropis. Ya, iklim sedang yaitu merupakan perpaduan antara iklim subtropis dengan iklim kutub. Ya, biasanya terdapat di kawasan sekitar Mongolia. Ya. Nah, kemudian kita next, ya. Bagaimanakah keadaan alam serta kondisi geologi benua Asia? Nah, benua Asia itu memiliki 5 kenampakan alam, ya. Yang pertama yaitu berupa dataran tinggi, ya, di mana di benua Asia ada beberapa terdapat dataran tinggi, kemudian ada danau, ya, kenampakan alam berupa danau. Yang ketiga, kenampakan alam berupa dataran rendah dan sungai. Kemudian yang keempat, kenampakan alam berupa gurun, ya. Nah, kemudian yang kelima, ya, merupakan kenampakan alam berupa gunung dan pegunungan. Nah, sedikit pengetahuan untuk anak-anak ibu, gurun Gobi merupakan gurun terdingin di dunia loh. Suhunya mencapai minus 40 derajat. Ya. Sedangkan gurun Arak merupakan gurun paling berpasir di dunia. Ya. Nah, kemudian kita next ya. Yang ketiga, mengenai flora dan fauna di benua Asia. Ya, flora itu adalah mengenai tumbuhan, sedangkan fauna itu mengenai hewan. Ya, berarti flora dan fauna di benua Asia sama artinya dengan tumbuh-tumbuhan dan hewan yang ada di benua Asia. Nah, yang pertama atau bagian A adalah flora di Asia. Kehidupan flora di benua Asia sangat dipengaruhi oleh iklim. Nah, iklim sangat berpengaruh terhadap kehidupan flora ataupun kehidupan tumbuh-tumbuhan. Sehingga jenis-jenis floranya cukup beragam, anak-anak ibu. Nah, yang pertama kita lihat di Asia Timur. Di wilayah Asia Timur terdapat beragam flora. Jenis tumbuhan antara lain ada pohon palem, bambu, ya, magnolia, dan lain-lain ya. Kemudian kita lihat di Asia Utara. Kemudian kita lihat di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Di wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara banyak terdapat hutan hujan tropis. Ya, ini karena iklimnya adalah iklim tropis. Ya, termasuklah di negara kita. Tumbuhan di wilayah ini mencakup meranti, kayu jati, kayu cendana, dan karet. Kemudian, ya, Asia Barat dan Asia Tengah, ya, umumnya kering, kecuali di wilayah sekitar Mediterania, ya. Nah, tumbuhan yang banyak tumbuh di wilayah ini yaitu ada haloxylon, Pinus Aleppo, cistus, dan pohon mastik ya. Nah, kita lanjut next ya. Nah, sekarang kita bahas mengenai fauna di benua Asia.
Nah, kita lihat yang pertama adalah di Asia Tenggara dan Asia Timur. Ya, Asia Tenggara dan Asia Timur, ya, yaitu ada kerbau dan sapi, ya, digunakan sebagai bahan makanan maupun sarana pengangkutan. Sehingga sekarang pun masih kita temukan kerbau digunakan untuk membajak sawah Pak Tani. Ya. Kemudian kita lihat di Asia Barat dan Asia Selatan. Unta dan keledai banyak digunakan untuk pengangkutan. Ya. Di samping kuda dan sapi. Ya. Ratusan jenis hewan piaraan lainnya digunakan sebagai bahan makanan. Ya. Kemudian dekat lingkaran Arktik. Beberapa jenis hewan liar seperti rubah Arktik, kelinci Arktik, lemming, dan rusa banyak terdapat pada musim panas. Semua binatang ini, kecuali lemming, pindah ke arah selatan pada musim dingin. Sedangkan lemming tetap tinggal bersembunyi di bawah gumpalan salju. Ya. Nah, kemudian di Asia Utara sebelah selatan Arktik banyak terdapat jenis hewan ya yang berharga karena bulunya. Ya, di antaranya beruang, rusa, ya, cerpelai, lynx, dan berang-berang. Kemudian antilop, begitu pula belalang, terdapat di daerah Mongolia dan sering mengganggu tanaman di daerah ini ya. Nah, kemudian ada panda raksasa yang hanya hidup di barat daya Cina ya dan Tibet Timur. Daerah-daerah Asia Timur yang padat penduduknya tidak banyak ya dihuni binatang liar ya. Nah, kemudian sampai di situ penjelasan Ibu mengenai iklim ya, kemudian mengenai keadaan flora dan fauna, kenampakan alam. Nah, saat ini kamu kerjakan tugas yang kedua. Nah, selain mengerjakan tugas yang kedua, juga kamu lengkapi catatanmu ya, sehingga nanti ketika kita tatap muka ya, anak-anak, catatanmu tidak ketinggalan. Dan ketika kamu ujian akan mempermudah menjawab soalnya karena adanya catatanmu ya. Sampai di sini kita lanjut dengan pembahasan kita berikutnya di minggu depan. Ya, Ibu berharap kita semua masih dalam kondisi yang sehat ya. Selamat belajar.